Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Forum Komunikasi Antar DKM kepada Bapak Imam atau yang mewakili kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua hingga sampai subuh hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka subuh keliling. Sekretaris Forum Masjid Sampaikan mempererat tali silaturahmi di antara kita dan juga merupakan syiar kita di dalam menambah ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, dan termasuk kita umatnya yang menjalankan ajarannya. Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan, pada subuh keliling pagi ini Pak Ketua Forum ini masih dalam perjalanan karena kemarin sudah tahu cuman agak lupa, jadi pagi ini akan kesini insyaallah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM, serta jajarannya, Ketua DKM Bapak Yusuf Arifin yang sudah menyediakan segala sesuatunya, menyiapkan, dan termasuk juga jajarannya mengurusnya. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga pada Bapak-bapak Ibu sekalian dari Forum. Insya Allah dari semula 10 masjid ditambah ke 2 masjid, yaitu yang baru Masjid An-Nur Garbil dan Masjid Baitur Rahman di Citra. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan juga alhamdulillah, ini jemaah semakin banyak yang hadir. Mudah-mudahan terus kita upayakan untuk memperbanyak jemaah, karena luar biasa pengaruhnya untuk kita semua dalam rangka menambah ilmu pengetahuan ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Penceramah, Bapak Haji Ustaz Irianto, yang mudah-mudahan akan kita sedang bersama akan menambah pengetahuan di antara kita. Dan kami berdoakan untuk subuh keliling 2 pekan ke depan itu di Masjid Al-Munawwarah di Jalan Depok. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di 2 pekan ke depan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Adam atas sambutannya. Selanjutnya kita menuju ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Johannes si
Izin, Pak. dengan tema Permisi, Pak. Nah, nggak usah. kemudian pada materi ini adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. kepada yang terhormat Bapak Koordinator Ibu Selamat. Ini udah. Udah ada tambahan. Oh, Ini dari forum oh iya. live streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Forum beserta jajarannya yang saya hormati, Pak Imam ya Pak ya, nah, sesepuh saya itu, Bapak-bapak Ketua DKM, Ibu dan para jemaah Masjid Al-Kautsar yang saya muliakan. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi saya karena pada hari ini dapat bertemu wajah, bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pinta dan doa kita hanya satu, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridainya dan setelah berpisah nanti mendapat rahmat dan berkah daripadanya. Salat beriring salam saya tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak izin saya sambil berdiri mungkin ya kalau diperkenankan ya. Nah, itu memang ketinggian kurang nyaman, tapi saya menggunakan seperti media infocus ya. Di dalam ini nanti ada film, ada potongan lagu-lagu dan macam-macam lah begitu dan Ibu. Bagi ibu-ibu saya ingin menyampaikan bahwa metode kita adalah 3S. S yang pertama, Bapak dan Ibu silakan santai saja. Kalau nanti mau ketawa boleh, mau nangis juga boleh. S yang kedua, saya berharap Bapak dan Ibu serius, ya, serius, jangan ngobrol, HP-nya digunakan hanya untuk kegiatan ini. Dan S yang ketiga, mudah-mudahan dalam tempo lebih kurang 1 jam selesai. Jadi santai, serius, selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk berdiri, pinjam Pak. Kayaknya kurang keras ini ya. Oke. Nanti kalau duduk nggak apa-apa biar Pak. Bapak dan Ibu sekalian, agak ini nih. Saya buka-buka YouTube, kok ini ada begini. Jadilah pejuang sholat subuh, pantang tidur kemalaman agar bangun tidak kesiangan. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya gambarkan seperti ini. Pejuang-pejuang subuh jarang ada di masjid seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan langkah kita ini dicatat Allah sebagai langkah yang menilai ibadah tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, dengan ucapan basmalah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saya akan membahas tentang krisis akidah dan akhlak mengancam umat Islam di negeri ini. Nama saya Irianto, pada kajian di Al-Kautsar tanggal 20 Agustus hari ini. Bapak dan Ibu, saya mencoba melihat hari ini banyak dibicarakan orang tentang aliran sesat yang merusak akidah kita. Minimal kalau kita ikuti
ada beberapa kejadian yang menghancurkan akidah umat Islam di negeri ini. Dulu kita sekitar tahun 2006 itu diributkan dengan orang yang mengaku Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan yang bernama Lia Eden. Ada lagi Gavatar Ahmad Musadek, dan ada lagi sekarang yang lagi diributkan orang adalah tentang Panji Gumilang. Ya, ini hanya contoh. Sebenarnya saya baca dari beberapa rujukan, ada sekitar 415 aliran sesat di Indonesia. Ini contoh. Nah, untuk mengingatkan kita kembali, saya akan memutar berita, ya, berita bagaimana aliran sesat yang ada di negeri ini. Salah satu aliran sesat yang menghebohkan warga di tahun sebelah adalah Lia Eden. Lia Eden Bisa dikeraskan. Kejadian yang akan datang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melibatkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salatullah pada Desember 1997. Ternyata di Kang Dani mana tuh? Saya beberapa hari yang kemarin sudah nyuruh koordinasi. Kembali perbuatannya. Pemimpin adalah Rata Sudrajat ini menyebabkan pusat usul yang agama. Kali keduanya, Pengadilan Jakarta Pusat karena 2 tahun penjara pada Juli 2000. Tahun 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Baiklah Bapak dan Ibu ya. Jadi ini ada gangguan ya. Namanya kita manusia. Walaupun beberapa hari yang lalu dari saya dengan dari sini sudah mencoba, katanya berjalan lancar laporannya ke saya. Tapi hari ini ada gangguan. Baik. Wah. Kok malah mati, Mas? Pakai kabel aja ya. Kesini ya, di sini dulu. Saya sini dulu. Sini. Belum jalan. Nggak jalan? Tadi kan masih Kemarin nggak kamu coba? udah dicoba, cuman kayaknya karena sekarang lagi bermasalah. Oh ini juga. Makanya pakai perangkat wifi. Ya nggak. Kita langsung Kembali lagi ya. Dari awal lah, dari nomor 2 Ang. Oke, terus Ang. Coba pakai ini aja ya. Oke, pakai ini aja ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita ulangi. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan lancar insya Allah. Salah satu aliran sesat yang menghebohkan warga di tahun 90-an adalah Bisa dikeraskan nggak Kang? Bisa keras? Sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, ia itu telah melibatkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salatullah pada Desember 1997. Tahun 2006, ia dijebloskan ke penjara selama 2 tahun karena mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan mengaku sebagai Tuhan.
Tapi dia kembali mengulangi perbuatannya. Pemimpin ajaran takat suci kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan brosur yang berisi penistaan agama. Akibat ulahnya, pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Lia Eden pada 2 Juni 2009. Tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 2 pimpinan kelompok Galmatan, Mahfud Muiz dan Ahmad Musadek dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti menistakan agama Islam. Mereka terbukti menistakan ajaran agama dengan menyebarkan ajaran Bina Abraham. Ajaran ini menyampaikan bahwa sholat, puasa, dan zakat belum saatnya dilakukan karena mereka percaya bahwa zaman ini masih zaman jahiliyah. Agustus 2018, masyarakat Serang, Banten diresahkan dengan hadirnya kerajaan ubur-ubur di wilayah mereka. MUI Kota Serang menyatakan kerajaan ubur-ubur merupakan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Sekte kerajaan ubur-ubur dipimpin oleh Aisyah Musalamah dan suaminya. Ini ajarannya berhenti dan sejalan dengan itu Tuhannya mati. Ini baru hebat ini. Jadi Lia Edennya mati yang mengaku Tuhan. Kan udah jelas itu sesat. Baik, saya potong aja biar cepat ya. Ini yang sekarang yang banyak diributkan orang. Saya potong lagi. Sebetulnya kalau mau tahu bagaimana tentang Al Zaitun, undang Pak Atian. Karena pada tahun sekitar 2000-an, ya saya ikut bersama Pak Atian, tapi saya nggak selesai. Kita mendirikan FUUI, Forum Ulama Umat Indonesia di Sikoma didirikan pada ketika itu. Ini kita bahas. Memang sebenarnya ini ada kaitannya dengan NII. Tapi untuk mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, saya coba memutarkan potongan saja di mana kira-kira perkeliruan daripada Panji Gumilang. Pernyataan Panji Gumilang yang menyebut bahwa Islam itu sudah tidak ada lagi yang unik. Islam ini sudah, kalau mengatakan dan Islam yang unik dan betul. Ada semua agama sudah tidak ada unik dalam perjalanan sejarah. Ini pernyataan Panji Gumilang yang menyinggung tentang Majelis Ulama. Motifat baik oleh Majelis Ulama halal maupun makruh maupun halal, Majelis Ulama tidak punya hak. Tidak hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka. Ini pernyataan Panji Gumilang yang menyebut Nabi Zulkifli Buddha dan ada Nabi yang pernah tinggal di Indonesia. Nah, ini pernyataannya. Ternyata yang paling besar juga Nabi Zulkifli sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa. Menurut saya, jangan ada di sana ada Nabi dia ada di Indonesia. Ini video Panji Gumilang yang memimpin lagu Nabi Sallallahu Alaihi. Wahai yang kita pergi dari satu surau. Ya, ayo kita menyanyi supaya tahu ada bersama ya. Apa yang Ini nyanyi lagi nih Panji Gumilang. Ini dia nyebut nyanyi ini untuk mengganti ucapan hamdalah setelah berpidato. Video Panji Gumilang menyebut dirinya bermazhab Muqaddim. Saya katakan ini madhabnya tunggal. Bapak dan Ibu, jadi memang Panji Gumilang itu lebih hebat daripada ulama Indonesia. Kita pasti hanya mengenal mazhab itu Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Dia ditambah satu, mazhabnya Soekarno. Jangan-jangan nanti mazhab Panji Gumilang. Nah, ini membuat keresahan di masyarakat.
Ya, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 November 2007 itu mengadakan rakernas untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan aliran sesat yang ada di Indonesia. Dan akhirnya disimpulkan ada 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama adalah mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 itu. Bisa ditambah atau bisa dikurangi. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan wahyu Allah, tapi ucapan Muhammad, kata Panji Gumilang. Oke. Mengingkari intensitas dan atau keberadaan kebenaran isi Al-Quran. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 9, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti yang tidak ke Baitullah, haji cukup ke Indramayu, tidak usah pergi ke Mekah, ongkosnya lebih murah, lebih gampang. Sholat wajib tidak perlu 5 kali, dan mengkafirkan sesama muslim yang bukan dari golongannya. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah nampaknya menerapkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Tidak saya bacakan saja, yang hukumannya adalah 5 tahun. Akidah-akidah penyimpangan seperti inilah yang menjadi permasalahan rakyat Indonesia hari ini, umat Islam sekarang ini. Pemilu terpecah 2. Ditumpangi oleh orang-orang seperti Panji Gumilang. Yang datang ke Panji Gumilang itu bukan orang-orang kecil. Presiden pun ada yang pernah ke sana. Saya contohkan, sekitar tahun 2004 itu saya pernah ke sana. Saya bawa keluarga untuk melihat bagaimana keindahan pesantren itu. Belum besar benar pada ketika itu. Ketika ada yang menerangkan itu, menjelaskan, saya tanya, uangnya dari mana ini Pak, kok bisa cepat bangun seperti ini? Dia mengatakan, nanti saya kalau mau jalan gimana? Ini aja dimatikan. Udah nih, udah mati. Iya. Kan bapak-bapak datang ke sini, belanja di sini, di kantin kami untuk biaya ini. Logika saya tidak masuk. Ketika sholat zuhur, saya setelah selesai sholat itu bertemu dengan tukang sapunya. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya aslinya Kerawang, Pak. Terus kenapa Bapak jauh-jauh kerja ke sini? Dengan singkat dia mengatakan, kan kerja itu ibadah, Pak. Bukan hanya mencari uang. Benar kan sepertinya jawabannya, Pak? Benar ya? Nah, ketika saya pulang, ada ibu-ibu hamil sambil menggendong anaknya 1. Karena pada ketika itu angkutan ke tempat itu belum ada. Angkutan ketika itu belum ada ke tempat itu. Maka kami ajak. Di dalam perjalanan saya bertanya kepada ibu tadi. Ibu aslinya dari mana, Pak? Dari mana, Bu? Dari Jakarta. Sekarang tinggal di mana? Ngontrak di dekat sini. Kenapa? Karena suami saya kerja di Al Zaitun. Terus saya tanya, berapa gajinya, Bu? Apa lebih besar dibandingkan dengan di Jakarta? Dengan enteng dia menjawab, Pak, semuanya itu harus mencari ridha Allah, bukan hanya mencari uang. Kan benar nih kan? Yang menjadi pemikiran saya, bagaimana Panji Gumilang bisa mencuci otak orang seperti ini? Ini kan akidah yang dia rusak.
Jadi ilmu orang yang begitu banyak, coba kemarin di TV itu lihat itu. Ya, saya terkejut itu. Pengakuan dari yang bekas anak buah Panji Gumilang. Speaker masjid aja dicuri. Pernah ada yang melihat Pak ya di TV ya? Speaker masjid dia curi. Karena untuk jihad memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya kepada Panji Gumilang. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah hari ini tidak main-main seperti dulu lagi. Pura-pura ditahan, dihidupkan lagi, ditahan, dihidupkan lagi. Kan kalau kita lihat sejarah bukan sekali ini saja, Panji Gumilang itu sudah 2 kali itu diproses di pengadilan. Ini sekarang kan umat Islam sudah diam. Sudah diam. Nah, kita berharap ini serius. Bukan hanya penodaan agamanya, sekarang kan lebih dari konglomerat 256 kalau nggak salah saya rekening pribadinya. Kan hebat itu seperti itu. Nah, saya mencontohkan inilah kerusakan akidah yang kalau kita biarkan akan menghancurkan sistem di tempat kita ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat potret buram bagaimana keadaan akhlak anak negeri pada hari ini. Saya mulai dengan saya mengutip daripada puisinya Gus Mus, ya, Mustafa Bisri. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu, Samson tersipu-sipu rambut keramatnya ditutupi topi, rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Mulai kecil kan lampunya. Lampu ini hidupkan, yang sana belakang itu. Memutuskan putusan Kurangi, ya. Yang depan mati. Yang mana? Ini. Atau lampu? Oh, itu aja. Yang tengah. Ya, mati. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjar dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang dengar bisa turi, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Demi amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Untung ini bukan di Indonesia, terjadinya di negeri amplop. Saya setelah mendengar Gus Mus ini hebat, tajam. Apa sekarang? Saya kebetulan di Saber Pungli menjadi staf ahli. Negeri ini sudah menganggap biasa. Dari mulai orang lahir sampai meninggal itu rawan dengan pungli dan korupsi. Saya contohkan. Orang lahir buat akte kelahiran. Itu biar lancar, kadang-kadang terjadi pungli itu. Setelah dia lahir, dia mulai sekolah. Ya kan? Nah, sekolah itu, Bapak dan Ibu, saya di pendidikan kebetulan. Apapun aturan yang dibuat dikerjai orang. Dulu pakai sistem seleksi. Tes tertulis. Nilainya diturunkan, dinaikkan. Diganti dengan nem. Nemnya direkayasa. Sekarang zonasi. Bapak dan Ibu tahu, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5 itu di pusat kota. SMP 2, SMP 5 itu di pusat kota. Semuanya dikelilingi oleh kantor. Tapi kalau udah PPDB, yang kantor jadi rumah. Masa jarak terjauh di SMP 5 itu atau SMA 3 itu 400 meter. Kantor semua. Dan kalau udah PPDB, itu Bapak dan Ibu sekalian, nah, anak kembar 7 bisa lahir di tempat itu. Bagaimana kembar 7? Kartu keluarganya 1, kepala keluarganya 1, anaknya 7, mirip semua tanggal lahirnya.
tahunnya sama. Saya pernah berdebat dengan orang di Sucapil. Saya katakan, gimana di Sucapil? Masa saya bilang, anak di bawah umur bisa dipindah-pindahkan, saya nanya. Tapi dia jawabnya enteng dan saya ngaku kalah. Dia bilang, undang-undang yang mana Pak yang mengatakan anak di bawah umur tidak boleh pindah kartu keluarga? Boleh rupanya. Masa kantor-kantor saya bilang dijadikan rumah dibiarkan? Pak, dalam undang-undang seluruh titik yang ada di Republik Indonesia dapat dibuatkan kartu keluarga. Nah, jadi orang tua sekarang udah sakit. Saya takut sakit ini. Kalau jujur itu aneh. Akhirnya apa? Akhirnya orang memindahkan anaknya, mengikutkan di tempat yang dekat di situ kartu keluarganya, atau orang ya cara yang nggak benar. Apakah itu dilakukan orang bodoh? Bukan. Orang pintar. Apakah rakyat jelata? Bukan. Ada menteri itu, ada profesor. Saya punya data. Bapak dan Ibu, inilah bangsa ini. Sekolah, setelah sekolah menikah. Menikah sama, nanti saya terangkan. Sampai Bapak dan Ibu meninggal pun rawan dengan korupsi dan pungli. Datang kita ke makam, dikerubuti sama orang. Langsung orang mengatakan, siapa Pak meninggal? Keluarga. Ada nggak yang bagus tempatnya? Ada Pak. Di mana? Ini Pak, di tepi ini. Berapa? 5 juta. Aduh, kemahalan lah. Nah, ada nggak yang lebih bagus? Tapi ada Pak, di ujung sana. Sampai akhirnya ada yang 500.000 yang banjir. Dan itu dianggap biasa. Dianggap biasa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari mulai lahir sampai meninggal pun rentang dengan perbuatan seperti itu. Jadi saya pikir apakah bangsa ini sakit atau tidak. Nah, ini contohnya Pak. Kementerian Agama itu harusnya kementerian yang paling bersih. Tapi ini tengok menterinya. Dua orang menteri masuk penjara karena haji. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali atau SDA akhirnya resmi menjadi tahanan KPK setelah 9 jam diperiksa penyidik. Saat Jumat keramat, SDA keluar dari gedung KPK menggunakan rompi tahanan. Jumat keramat bisa menjadi hari langganan bagi penyidik KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka korupsi. Dan nasib buruk kali ini harus ditanggung Surya Dharma Ali. Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, SDA ditahan demi kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi dana penyelenggara haji 2012-2013 senilai lebih dari 1 triliun rupiah saat menjabat Menteri Agama. Ternyata 2 menteri Pak. Beliau ini yang kedua. Yang pertama Said Agil Munawar. Kementerian Agama itu. Harusnya Kementerian Agama itu, Menteri Agama jadi imam. Beri contoh. Tapi masuk penjara. Terbukti. Kan dia pakai pengacara. Terbukti ingkrah, dihukum. Baru 1. Nah, ini yang sering yang kita alami yang kedua. Untuk biaya nikah. Biaya nikah itu Bapak Ibu, yang benarnya itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau di kantor gratis. Kalau diundang 600. Saya mau nanya Bapak dan Ibu yang sudah menikahkan anak, kalau 600 nggak mau datang dia. 600 yang ke negara. Sebenarnya di negara itu sudah ada yang datang ke sana berapa biayanya untuk administrasi. 600 itu sudah semua. Tapi rata-rata 1,5 juta sekarang. Itu pun diburu-buru. 1 hari 3 tempat, 4 tempat. Pak cepat aja sambutannya nanti aja Pak. Ini potong ini. Oh, begitu. Pak, kami di Sabar Pungli kami kumpulkan kepala Kemenak seluruh Jawa Barat.
Kami kumpulkan. Salah satu bicaranya saya. Karena teman-teman di Saber Pungli itu yang polisi dengan jaksa udah pusing. Dikasih tahu pasal, nggak mempan. Dikasih tahu contoh-contoh hukuman, nggak mempan. Jadi saya diminta, saya tanya materi saya apa? Gini aja lah. Kalau pungli korupsi masuk neraka lah, terserah bapak lah materinya. Gampang saya bilang kalau gitu. Kita kumpulkan itu ke Menak. Ketika ini saya sampaikan kepada Kemenak itu, saya bilang, mana kepala paguyupan penghulu se-Jawa Barat? Coba Bapak jawab, kenapa kok tidak 600 tapi 1,5 juta? Bingung Pak. Karena dia menganggap udah biasa. Coba Bapak ngasih 600. Yang terlambat datang, macam-macam itu. Itu keadaan negeri ini. Akidah udah dirusak, akhlak juga seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya itu, masyarakat akhirnya marah. Marah dia. Meninggal di pungli. Berangkat haji dikorupsi. Menikahkan dipajak. Yang tidak resmi. Salah satu kecontohan masyarakat itu di kampung, Pak. Ini coba, orang susah menikah tapi diminta mahal. Adanya pungutan liar dari oknum perangkat desa yang meminta biaya pernikahan hingga 1,7 juta rupiah, puluhan warga beramai-ramai mendatangi kantor balai desa untuk pelaku dipecat dari jabatannya. Warga mulai kejadian tersebut sudah meresahkan. Puluhan warga dengan mengendarai sepeda motor menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut diberhentikannya kepala untuk mati. Lebih karena terlibat pungutan liar, warga menggelar aksi di depan kantor balai desa Besorejo, Kecamatan Gingsing, sambil melihat poster serta keranda mayat. Tidak lama kemudian mereka dipersilakan masuk ke dalam pendopo kantor balai desa untuk melaksanakan audiensi. Salah seorang warga Ciburi menjelaskan, warga sudah kesal dengan tingkah kepala duku yang arogan dari desi kerap melakukan pungutan liar. Terakhir yang membuat mereka emosi, yang bersangkutan meminta uang sebesar 1,7 juta rupiah untuk biaya pernikahan salah seorang warga pada tanggal 27 Juni kemarin. Terdapat dalam beberapa aturan PP nomor 47 tahun 2004 yang diubah oleh PP nomor 38 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama, yakni biaya nikah di luar jam kerja atau di luar kantor hanya dibebani biaya Rp600.000. Sedangkan masyarakat miskin tidak dikenakan biaya alias gratis dan dilaksanakan proses ijab kabul di kantor. Bapak dan Ibu, ini aturannya. Di masyarakat itu Pak, di desa-desa, uang 100.000 itu aja berat. 600 disuruh bayar 1.700.000. Karena kebanyakan tangan. Ketika itu saya sampaikan. Saya nggak tahu di kelurahan kecamatan sini. Tapi beberapa desa itu begini. Orang mau menikahkan anaknya, pergi ke RT RW. Sampai di desa, dipotong itu, ditunjukkan yang disebut dengan sebutannya itu lebih. Itu bukan petugas. Maaf kalau ada lebih di sini atau saudaranya lebih. Ya, itu calo, itu penghubung itu. Coba suruh nikahin kalau dia bisa. Nggak bisa. Nikah itu akan sah kalau dihadiri oleh pejabat negara. Coba dilihat itu, buku nikah itu ada lambang burung Garuda. Itu atas nama negara itu, mensahkan orang untuk menikah. Dari yang haram menjadi halal dengan nikah. Itu pernikahan.
Lebih, hubung lagi ke kantor desa, ke kantor KUA. Ada lagi caranya. Baru Bapak ketemu dengan yang menikahkan. Baru nanti Bapak mau minta dijemput atau enggak. Banyak permintaannya itu biasanya. Ini saya ceritakan di tempat lain, Pak. Mudah-mudahan di sini enggak jauh berbeda maksud saya, Pak. Saya kan sering khutbah nikah di beberapa tempat. Paling kesel saya itu. Tapi ini oknum ya Pak ya. Maaf, kita harus menghargai. Ini oknum ya, oknum. Ada oknum seperti itu. 3 tempat, 4 tempat. Cepat Pak, mulai. Pak ini sambutan dulu, pendekkan. Kalau enggak di belakang. Khutbah nikahnya kapan? Belakang. Kan sama aja sholat Jumat. Sholat dulu baru khutbah. Atau sholat Idul Fitri. Khutbah dulu baru sholat, diputar-putar apa? Saya nggak ngerti ini. Inilah keadaan di negeri ini, Bapak dan Ibu. Ya, 2 kasus saja, 2 kasus dapat mencerminkan kita bahwa akhlak juga terjadi krisis di Republik ini. Penyebabnya apa? Kok orang itu akidahnya gampang dirusak, akhlaknya tidak terpuji? Saya melihat salah satunya adalah karena anak negeri ini sudah mengidap penyakit hedonisme yang mengagung-agungkan harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Nah, ini saya contohkan. Nih. Saya pertama ini percaya dengan ini, Pak. Saya percaya awalnya. Ternyata ibu itu emasnya itu palsu. Imigrasi manggil sama pegadaian, dicek semuanya palsu. Harganya itu semuanya tuh tidak sampai 1.920.000 kalau nggak salah. Dia pulang haji, datang di bandara foto seperti itu. Ini kan sakit saya pikir. Udah palsu, dipertontonkan, ditunjukkan kemana-mana. Apa dia motivasinya? Pengen dipuji. Pengen dianggap hebat, pengen dianggap kaya. Oleh siapa? Oleh manusia, bukan oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu, hedonisme ini ya, itu akan menempuh segala cara untuk mencapai tujuan. Dan penyakit seperti ini digambarkan Allah pada Al-Qur'an, surat ke-102, surat At-Takasur. Nah, ini baru pengajiannya. Di dalam surat At-Takasur disebutkan, Alhaakumut takasur. Telah melupakan kamu at-takasur. Apa artinya at-takasur? Keinginan manusia untuk hidup bermegah-megahan. Ada yang lebih keras lagi. Kerakusan manusia. Memperbanyak harta kekayaan. Mempertinggi pangkat, jabatan, dan kedudukan. Agar dapat mengalahkan orang lain dengan harta dan anak buah. Cinta dunia yang berlebihan. Jadi sudah disebutkan itu pada surat ke-102 ayat ke-1. Tapi Allah yang maha bijaksana itu memberikan solusinya kepada kita semua. Agar kita tidak terkena penyakit at-takasur, hedonisme, yaitu mengagungkan harta kekayaan, mempertinggi pangkat, jabatan, kedudukan, maka Allah memberikan terapi pengobatannya, resep, agar kita tidak terjebak di dalamnya. Baik, yang pertama adalah hatta tumul makhabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi pengobatan yang pertama untuk menghilangkan keinginan kita memperbanyak harta kekayaan, keindahan dunia adalah mengingat akan datangnya hari kematian. Dengan mengingat akan datangnya hari kematian, insya Allah kita mengetahui bahwa dunia sementara, sedangkan yang kekal dan abadi adalah akhirat. Nah, ini saya mohon untuk Bapak Ibu renungkan bersama-sama.
Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok atau lusa tanah yang di atas kita. Itulah kehidupan di alam dunia yang fana ini. Kita masih banyak waktu. Ingatlah, mati itu tidak ada syarat tua, dan mati itu juga tidak ada syarat sakit. Tapi mati itu akan datang kapan waktunya yang kita tidak tahu, dan kita harus siap untuk menemuinya. Maka marikanlah kita jadikan akhirat kita di hati kita, dunia di tangan kita, dan kematian di pelupuk mata kita. Nasihat Imam Syafi'i ini menjadi renungan bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Jika hidup adalah sebuah pilihan, maka hati akan selalu gusar. Tapi jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Tanggung jawab dalam kehidupan harus kita lakukan. Matikan. Ini. Bapak dan Ibu, hidup hanyalah sebuah perjalanan. Kehidupan ini tak pasti. Kematianlah yang pasti terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajalhum la yas'imuna sata wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita telah tiba, tidak dapat kita percepat dan kita lambat sedikit pun. Saya masih ingat sekitar Desember 2021, Mang Odet, wali kota Bandung, dalam keadaan segar bugar. Pada pukul 11.35 dia sehat, ingin khutbah Jumat di Masjid Mujahidin Jalan Sancang. Tapi apa yang terjadi? Belum sempat melaksanakan khutbah Jumat, dia sedang melaksanakan sholatul masjid, ajal datang menjemputnya. Eril, anaknya Kang Emil, jago berenang, hebat menyelam, tapi matinya di air. Saya ingin merenungkan kepada Bapak dan Ibu, pernahkah kita bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir kita datang ke Masjid Al-Kautsar ini? Hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama dengan teman jemaah yang ada. Hari ini adalah merupakan hari terakhir kita tadi bertemu dengan istri dan anak-anak kita atau dengan suami kita. Hari ini adalah hari terakhir kita. Setelah pulang dari sini nanti kita tidak bisa apa-apa. Kalau itu yang terjadi, apa yang kita punya pada hari ini? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki pada hari ini? Jangan-jangan belum ada bekal yang kita minati. Bapak dan Ibu, kita kalau mau jujur, kita masuk surga itu bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Bukan. Tapi kita masuk surga itu karena banyaknya ampunan yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini aib kita dibukakan oleh Allah, pasti malu kita. Nggak bisa tegak muka kita seperti ini. Kita malu. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dia tutup aib kita, terhormatlah kita pada hari ini. Apa yang kita miliki pada hari ini? Kalaulah ajal datang menjemput, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, kita harus mengikuti. Tidak tahu, tidak berdasarkan usia yang lebih tua lebih dahulu, tidak berdasarkan gender laki-laki atau perempuan, tidak. Itu rahasia Allah. Yang penting kita siap kapanpun ajal datang menjemput hidup dan kehidupan kita. Ini saya contohkan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Ya,
Mungkin udah ada yang melihat, tapi kalau enggak, ini tolong direnungkan. Kalau kematian kita seperti ini, maka kematian yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak dan Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Japar ini adalah qori terkenal di daerahnya. Ini kejadiannya di rumah Ibu Khofifah Indar Parwangsa ketika menjadi menteri sosial. Indah kalau kematian seperti ini. Tapi jangan sempat kematian kita tidak seperti ini. Pernahkah kita mendengar sebuah cerita? Kisahnya kakak beradik yang berbeda kelakuannya. Kakaknya ahli ibadah, sering berada di masjid. Adiknya ahli maksiat, sering berada di tempat prostitusi. Setelah lama mereka tidak ketemu, mereka pun ketemu. Akhirnya mereka sepakat untuk pada satu ketika menukar profesinya. Yang kakak biasa di masjid ingin di tempat prostitusi, merasakan bagaimana indahnya. Yang adiknya biasa di prostitusi ingin berada di masjid. Tapi apa yang terjadi? Ketika waktu yang ditentukan tiba, gempa bumi terjadi, menghancurkan daerah itu. Tim evakuasi pun turun, seperti di Cianjur kemarin. Dicarilah mayat-mayat yang ada. Betapa terkejutnya orang. Yang kakak biasa di masjid, ditemukan di tempat prostitusi. Yang adiknya yang biasa di tempat prostitusi, ditemukan di dalam masjid. Apa maknanya? Kapanpun ajal datang harus dalam keadaan baik dalam hidup kita. Jangan sempat coba-coba. Kita coba-coba di tempat maksiat, ajal datang menjemput. Bapak dan Ibu, orang-orang yang ditangkap KPK sekarang itu sebetulnya hartanya sudah cukup. Saya kenal itu wali kota Bandung, kaya itu. Dan menyesal setengah mati dia dengan kejadian itu. Tapi itulah kita nyoba-nyoba. Ada orang ngajak keluar negeri, oke, tidak ditanya uangnya dari mana. Ada yang belikan sepatu, tidak ditanya uangnya dari mana. Masalah. Ditangkap dalam keadaan seperti itu kan malu. Padahal usianya dari mulai 0 sampai 50 sekian, baik. Bapak dan Ibu, kembali kepada kematian tadi. Ustadz Japar ini contoh bagi kita semua. Mungkin hartanya tidak banyak, tapi insya Allah kematiannya ini adalah husnul khotimah. Sebagai seorang muslim, pasti kita menginginkan kematian seperti Ustadz Japar ini. Ini ada sebuah nasihat dari orang Malaysia, tapi bahasanya bahasa Melayu kita mungkin masih mengerti.
Dunia tidak tahu zaman ini berada di puncaknya. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, kita akan berada dalam kelompok orang yang rugi dan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, tidak bersungguh-sungguh menjadi orang baik, dalam keadaan sampai kepada saat wujudnya, dalam keadaan zaman dan dunia ini berada dalam saat kebinasaannya, maka kita masih duduk dalam kelompok orang yang rugi, dalam kelompok orang yang dibinasakan. Sebab itu saya ajak, sebelum akal kita dicabut oleh Allah, tafakkurlah. Kita diajak merenung. Sudah sampai di mana amal ibadah yang kita miliki? Kalau sudah seperti ini kejadiannya, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita disolatkan oleh orang lain. Hari itu adalah hari terakhir kita. Mobil yang bagus yang kita punyai akan kita tinggalkan, karena tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya mobil jenazah. Baju yang bagus kita miliki akan kita tinggalkan. Yang dibutuhkan ketika ajal datang menjemput adalah kain kafan. Rumah yang kita miliki berapa besarnya, berapa luasnya, berapa hektar, kita tinggalkan. Yang dibutuhkan hanya tanah ukuran 1 kali 2 meter. Sudah siapkah kita untuk itu? Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal yang kita miliki pada hari ini adalah hanya takwa. Jadi cara pengobatan yang pertama, kalau kita ingin kuat akidah kita, bagus akhlak kita, tidak tergerus oleh keindahan dunia hedonisme tadi, adalah mengingat akan datangnya hari kematian. Yang kedua, Bapak dan Ibu, diterangkan lagi pada Al-Quran, surat yang sama, 102 At-Takasur, ayat kedua sampai dengan ayat ke-7. Ya. Kalla saufa ta'lamu, summa kalla saufa ta'lamu, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yakin. Jadi cara yang kedua untuk mengingatkan kita bahwa hidup di dunia adalah sementara, sehingga kita tahu bahwa semuanya adalah merupakan panggung sandiwara, adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Indonesia hari ini tidak kekurangan orang yang pintar, banyak profesor, banyak doktor. Indonesia hari ini hanya kekurangan orang yang benar. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hidup dan kehidupan kita, kata Buya Hamka, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ya, jadi saya cepatkan aja, saya pikir ini waktunya tidak memungkinkan untuk saya terangkan. Kita masuk kepada yang ketiga aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang kedua, karena kita sudah tua-tua, ini untuk anak-anak muda lebih bagus ya, meningkatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan hanya di bangku kuliah saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi dalam mengharungi kehidupan di dunia. Saya contohkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, sop yang terbaik itu adalah kalau kita berada di dalam depan. Sepakat ya Pak ya? Laki-laki sop terdepan ya Pak ya? Sepakat ya? Itu maknanya harus dipikirkan. Artinya datang dulu, ambil sop yang di depan, pahalanya tinggi. Ada anak muda di tempat lain, datang terakhir, singkirkan orang, punten, sampai dia ke depan. Yang sebelahnya itu bingung, geser pun tidak bisa dengan dia masuk. Sunnah Rasul itu dia praktekkan, tapi salah dalam penempatan. Bagi bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah haji, perhatikan itu. Ketika tawaf, mencium hajar aswad itu kan hukumnya sunat, boleh kan?
Tapi kalau dengan menginjak kaki orang, mengikut badan orang, bertanya kita. Jadi tidak cukup ilmu saja, tadi kata Buya Hamka itu. Pencuri itu hebat, tapi digunakan untuk yang nggak benar. Itulah intinya kira-kira. Jadi kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Kan Rasulullah mengatakan, tidak beriman di antara kamu. Kalau perut mau kenyang, tetangga sebelahmu dalam keadaan kelaparan, dan kamu mengetahui kejadian itu. Enggak beriman ancamannya. Jadi ada kecerdasan sosial dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, yang ketiga Bapak dan Ibu, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kamu lakukan selama hidup dalam dunia ini. Minimal ada 3 tanggung jawab dalam hidup dan kehidupan pribadi kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, pastikan di antara kita ini ada yang sudah menikah ya, suami istri. Ini kalimatnya singkat ini Allah. Nasihatnya, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Tanggung jawabnya besar di sini. Pakaian yang paling baik itu adalah yang enak dipandang mata. Maka menjadi suami atau istri terbaik itu adalah yang menyenangkan pasangan ketika melihatnya. Pakaian yang paling baik itu adalah yang pas ukurannya. Maka suami atau istri yang terbaik itu adalah yang tidak meminta di luar kemampuan pasangan memenuhinya. Pakaian yang paling baik itu yang menyejukkan orang makainya. Maka suami atau istri terbaik itu adalah yang bertambah kecintaan pasangan ketika berada di sampingnya. Itu Bapak dan Ibu. Singkat ini. Saya kalau khutbah nikah sering saya ingatkan ini. Singkat, padat, dibagaikan pakaian. Tanggung jawab kita menyenangkan pasangan kita. Tidak boleh KDRT. Kalau diamalkan ini tidak ada KDRT. Lesti. Siapa satu lagi tuh? Yang sekarang cerai. Palinda atau apa? Iya kan? Penang Malinda. Lesti balik lagi, yang itu cerai kan kira-kira gitu kan untuk di pengadilan. Ini sebetulnya pasti tidak mengamalkan ini. Kalau diamalkan ini tidak terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Pakaian itu kan menutup aurat. Seharusnya menjadi istri menutup aurat, menutup aib suami, menjadi suami menutupi aib istri. Kalau diumbar di media seperti selebriti itu kan jadi kita bertanya. Yang kedua Bapak dan Ibu, saya potong saja nih. Nih. Bapak dan Ibu mungkin ada yang menjadi kepala rumah tangga. Kalimatnya singkat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu ini tanggung jawab. Jangan sempat nanti diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat. Ketika anak kita akan dimasukkan ke neraka, kita akan dimasukkan ke dalam surga karena banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Ketika itu si Kasep dan si Neng minta pertanggungjawaban dari kita. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa bapak ibu saya dimasukkan ke dalam surga? Bukankah saya tidak pernah sholat karena tidak pernah dicontohkannya? Bukankah saya tidak bisa baca Al-Quran karena tidak pernah diajarinya? Kalau ini yang terjadi, sia-sia kerja keras yang kita lakukan di alam dunia. Memeras keringat, membanting tulang, mengumpulkan harta kekayaan demi kebahagiaan anak kita, si Kasep dan si Neng. Ternyata si Kasep dan si Neng tidak bisa mengantarkan kita ke depan pintu gerbang surga, malah menjerumuskan kita kepada panasnya siksa api neraka. Hati-hati. Sebagai seorang ayah, kita bertanggung jawab sampai anak kita mau ke neraka atau ke surga. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga ini, berapapun usia kita, pasti kita pernah menjadi seorang anak. Pasti kita punya ayah dan bunda. Ya, maka yang ketiga ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Bapak dan Ibu,
Wa wasainal insana biwalidayhi. Berbuat baik kepada ibu dan bapak, ayah dan bunda itu wajib hukumnya. Nah, ini akan saya bahas agak panjang sedikit Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Ini walaupun ini boleh ya agak musik sedikit ya biar enak. Ini anaknya mempunyai kekurangan. Tidak sempurna. Tapi membahagiakan orang tua dan negara. Bapak dan Ibu ada tahu ini siapa? Putri Aryani. Dalam keadaan terbatasan tidak bisa melihat, jangan-jangan baca Qur'annya lebih bagus dia dari kita. Padahal dia tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, bahkan pakai braille kan itu kan? Betul kan? Jangan kita sombong, kita yang lebih sempurna. Dan ini dibuktikan talentanya. Nih, anak pertama Indonesia yang mendapatkan penghormatan. Saya potong aja Pak ya. And tell me about your waiting for something at your school. I really want to go to Julia. Okay. I don't know whether this is going to make a difference or not. However, he's standing up. Saya nggak membayangkan bagaimana bangga haru ibunya dengan tetesan air mata memeluk anaknya seperti ini. Walaupun punya kekurangan,
Dan kemarin dibuktikan lagi kan di sana negara kan, semua pembesar semualah yang hadir undangan terharu dengan nyanyinya dia. Jadi artinya intinya Allah itu tidak melihat dari rupa kita. Kalau Allah akan mengangkat derajat orang gampang, ini kan Putri Aryani ini. Jangan-jangan mohon maaf ini bahasa Inggris dia lebih bagus dari bahasa Inggris kita. Tadi ngajinya udah kalah kita. Jangan-jangan. Kalau Allah yang mau tidak ada yang sulit. Bapak dan Ibu sekalian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti anak kita akan meniru bagaimana kehidupan kita semuanya. Keteladanan orang tua sangat diharapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan kita menyesal nanti, seperti saya ceritakan tadi. Saya contohkan, ini ada anak durhaka. Anak durhaka. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Ferdi Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Afri Effendi, kepada Detikcom membenarkan peristiwa itu terjadi di SD Negeri 07 Sayakhlawe. Menurutnya, sang guru sebelumnya memukul siswanya dengan penggaris, dan siswa itu tidak terima. Atas aksi memviralkan video tersebut, sang guru akhirnya meminta maaf. Atas kesalahan saya membuat video tersebut kepada pihak-pihak yang telah merugikan akibat video tersebut. Bapak dan Ibu, ini anak SD. Kalau Bapak Ibu yang tahu bahasa Minang, saya 4 tahun di sana. Kasar itu. Tapi yang lucunya gurunya disuruh minta maaf. Negeri apa ini? Bukan anaknya yang diperbaiki. Untung itu bupatinya tanggap. Dipanggilnya kepala dinas, panggil semuanya. Marah dia. Yang diperbaiki itu anaknya. Memang pendidikan hari ini berubah. Bagi bapak yang tua, yang biasa di kampung dulu, kalau kita diapakan guru pun dipasrahkan, atau di kiai di pesantren, orang tua kita masrahkan. Coba ngelapor sama orang tua, kalau nggak tambah dimarahi. Hari ini orang tuanya datang bawa ketapel, dia ketapel itu guru, ya kan? Di Sumatera Selatan itu. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang lebih parah lagi. Saya contohkan bukti-buktinya biar Bapak dan Ibu tahu. Nih, anak durhaka yang sadis. Ini yang pertama. Neneknya itu. Bapak dan Ibu, bagaimana? Ini lebih parah lagi, yang satu lagi. Kejadian di Jawa. Orang tuanya itu. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi dia naya, ini dibunuh. Karena tidak menghabiskan nyawa ibu kandungnya sendiri, peristiwa itu terjadi di Kecamatan Kendal Negeri, Malang, Jawa Timur. Aksi pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 15 April lalu. Pelaku diketahui bernama David Humaydi Chandra Kunchoro. Dia 27 tahun itu nekat menikah ibu kandungnya sendiri. Diketahui saat ibu baru 2 pekan pulang ke tanah air.
Korban sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Polisi mengatakan aksi pembunuhan itu dipicu sakit hati pelaku. Pelaku sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Salah satu tetangga berinisial S juga mengatakan hal yang sama. Menurut S, korban telah memarahi anaknya masalah uang. S menyebut bahwa uang hasil kerja keras korban dihabiskan oleh David. Menurut S, meski berkelakuan baik, namun David malas bekerja. S mengatakan David emosi saat terus-terusan dimarahi, sehingga telah makar dan melakukan tindak pembunuhan. Mudah-mudahan ketiga kejadian tadi tidak terjadi dalam keluarga kita dan jangan terjadi lagi di dalam rakyat bangsa negeri Republik tercinta ini. Kalau itu nggak terjadi, tapi jangan-jangan yang satu ini sering terjadi. Bapak dan Ibu, nih. Kita undang orang tua kita ke rumah kita, tapi tujuannya agar kita jangan membayar pembantu rumah tangga. Kita ajak orang tua kita ke rumah kita, kita bilang saya sayang sama ibu, ibu di rumah kami saja, tapi kita pekerjakan. Jangan-jangan ini banyak terjadi tanpa kita sadari, durhaka kita. Durhaka itu. Pernahkah kita bayangkan pengorbanan ayah dan bunda kita? Kita balas dengan apapun tidak akan mungkin bisa. Ini yang zaman now gaya baru sekarang. Yang dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim yang menjadikan bapak ibunya sebagai pekerja di rumah tangganya. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi dalam hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan ini bagaimana tentang anak durhaka. Bapak dan Ibu, ridha Allah terletak pada ridhonya kedua ibu dan bapak kita. Kita bayangkan sekarang bagaimana ayah dan ibu kita ketika kita kecil dulu. Ini ada tayangan selanjutnya, saya minta supaya direnungkan, jangan-jangan ini kejadian pada diri kita. Ayah dan bunda, mereka
Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jujuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang menderam. Apalagi saat kita dikandung. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah Allah. Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk hayat dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk hayat dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami sudah berada di alam kuburnya. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diangkat. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harapan surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jika nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami. Kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati, menatap wajahnya, mendengar suara, rindu dengan kata-kata pelukan, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabb, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Rabb. Mereka sudah membuat kami seperti ini. Mereka yang menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabb, jangan biarkan kami terpisah. Biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Bapak dan Ibu, itulah renungan tentang bagaimana berapapun usia kita pasti kita bisa menjadi anak. Kalaupun anak kita ada, maka kita berharap anak kita tidaklah durhaka kepada kita semuanya. Saya ingin mengajak kita semua bagaimana pengorbanan ibu kita ketika melahirkan kita dahulu. Rasa sakit dia tahankan, darah dia keluarkan, nyawa dia pertaruhkan demi kelahiran kita di muka bumi.
Kalaulah kepada ibu kita ketika melahirkan dulu ditanya oleh dokter, ibu, hanya satu nyawa yang bisa diselamatkan, nyawa ibu atau nyawa anak ibu? Pasti ibu kita akan berkata, selamatkan nyawa anak saya, biarkan saya meninggal dunia. Bagaimana dengan ayah kita? Siang dan malam dia lalui, hujan dan badai dia hadapi agar dapat mencari rezeki yang halal, agar dapat memberi makan kepada kita, agar bisa nyekolahkan kita, agar bisa kita sukses. Pantaskah kalau hari ini kita lupakan itu semuanya? Kita menganggap bahwa keberhasilan kita adalah merupakan kehebatan kita. Kita menganggap keberhasilan kita adalah merupakan kepintaran kita. Kita menganggap kita sukses karena hebatnya kita. Pantaskah itu? Kita lupa bahwa di balik itu semua ada doa dari ayah dan bunda kita. Ada pengorbanan, tetesan air mata, bahkan mungkin darah yang dikeluarkan oleh mereka untuk kita hidup di kaum itu. Berkenaan dengan itu, di penghujung ini saya ingin mengajak kita semua, renungkanlah. Kalaulah ayah dan bunda kita masih ada, mau di kampung atau mau di mana, cepat temui mereka. Bersimpuh di hadapan mereka, menangis kita. Biarkan tetesan air mata kita membasahi paha mereka. Biarkan suara tangis kita dengarkan oleh yang ada. Asal doa kepada Allah mereka panjatkan buat kita. Asal pintu maaf dibukakan kepada kita, agar Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Bagi bapak dan saudara yang ayah dan bundanya, ibu-ibu yang sudah meninggal dunia, suatu hari berkunjunglah ke kubur. Merenunglah di sana, ingatlah ketika kita kecil dulu, kita ditimang-timang oleh ayah dan bunda kita diajaknya bercerita, bersedekah gurau, bercerita tentang dunia. Tapi hari ini sudah tiada. Setiap doa, selesai sholat, kita panjatkan kehadirannya. Semoga ayah dan bunda kita mendapat rahmat kubur, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan dimasukkan Allah pada surganya. Bapak dan Ibu, orang yang terbaik itu adalah yang kalau dia selalu bertaubat kepada Allah. Biarlah kita bersalah, biarlah kita melakukan kesalahan yang sudah lalu, tapi jangan kita ulangi lagi, karena pintu taubat itu terbuka dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saya ingin mengakhirinya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Presentasi saya sampai di sini, insya Allah kita ketemu lagi. Muncul virus di kota Wuhan, jangan lupa menjaga kesehatan. Bila ada yang kurang berkenan, sudilah kiranya Bapak dan Ibu memaafkannya. Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah siang, di luar sudah terang. Saya mohon maaf kalau mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Ditutup doa singkat ya Pak ya. Yuk. Bapak dan Ibu, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan. Doa yang dikabulkan itu kalau khusyuk, ibu-ibu. Duduk dulu, kita berdoa dulu ya. Ya. Kalau doanya khusyuk, kalau doanya tidak khusyuk, belum tentu Allah akan mengabulkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, atas berkat rahmat dan karunia kami dapat berkumpul di tempat ini, dan atas izin pula lah sehingga kami dapat melakukan acara seperti hari ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menodai kesucian. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang mengiringi bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menahan doa. Ya Allah, ampuni segala dosa yang telah kami kerjakan serta segala kesalahan telah kami lakukan. Allahumma Rabbana, jadikanlah putra dan putri kami sebagai anak yang soleh, yang selalu tunduk dan patuh akan perintah-Mu,
yang selalu berbakti kepada kedua ibu dan bapaknya, serta berguna bagi masyarakat sekelilingnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah. Seandainya Engkau berkenan menganugerahkan rezeki kepada kami ya Allah, maka limpahkanlah rezeki yang halal, suatu rezeki yang dapat menyenyakkan tidur kami dan dapat bahagiakan kami dikala bangun daripada tidur. Allahumma Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi semua, dengan kekuasaan-Mu yang menentukan semua, dengan kasih sayang-Mu yang mencakup semua, dengan cahaya sinar-Mu yang menyinari semua. Kabulkanlah doa dan pengharapan kami. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang luar biasa untuk usahawan dan insyaallah keimanan dari kita semua. Dan selanjutnya kita dapat pengajian dengan majelis Allahumma dan surah wa naik Alhamdulillah lagi 2000 depan kita terima kasih, selamat jalan, semoga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aman untuk sebentar. Sekali lagi menjadi pengurus 3M kumpul anak di masjid Sini itu biasanya saya sambil jam tadi Pak teman 25 menit. Jadi alhamdulillah. Ini